Siapapun dia yang hanya memasak untuk kesenangan dia sendiri, maka sesungguhnya dia hanya memakan dosanya. Gitu. Oh, itulah Jadi- sebabnya kita harus mempersembahkan dulu ya. Jadi kita Iya. memakan adalah sisa persembahan. Iya. Jadi jangan sampai karena kita nggak makan nasi cuman untuk membanten, untuk yadnya sesa itu, kita masak nasi cuman untuk itu, lalu sisanya kita tidak makan. Nah, malah Iya, mubazir. malah jadi terbuang-buang ya, Iya. malah jadi tidak dinikmati jadinya. Iya, padahal Mal. kan kita harus menikmati sisa dari yadnya sesa itu. Akhirnya kayak tidak bersyukur ya, Iya, karena dibuang-buang makanannya ya. Betul. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita berjumpa lagi di Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah yadnya sesa. Sahabat Baskara tahu nggak kira-kira yadnya sesa itu apa? Pasti sebenarnya banyak yang sudah mempraktekkan yadnya sesa sehari-hari, tapi nggak tahu kalau itu namanya yadnya sesa. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Mbak Niluh Cahyani. Benar ya Mbak yang namanya Iya, ya? betul. Takut salah sebut nanti saya. Betul. Saya panggilnya Mbak Niluh aja ya. Baik, masih muda kan kita. Iya, ya seumuran lah ya. Sambil saya ngumpetin KTP. Ya Mbak Niluh, hari ini kita akan bahas tentang yadnya sesa. Oke. Yadnya sesa itu kalau yang saya pahami sih dari dulu orang-orang tua tuh bilangnya Banten Saiban, itu sama ya? Iya, sama itu. Banten Saiban atau ngejot. Nah ya, Banten ngejot, Banten Saiban itu orang-orang tua dulu tuh biasanya sebutnya gitu. Ayo Iya. mejotan dulu atau mas Saiban dulu Iya, gitu. betul. Baru-baru setelah agak gedean baru saya tahu itu namanya yadnya sesa. Iya, saya juga waktu kecil seperti itu, disuruh nenek ngejot dulu gitu habis masak gitu. Nah iya, kalau sementara kan dalam tanda kutip ya ngejot itu biasanya kayaknya menghantarkan ke tetangga. Iya, betul. Ya, biasanya kan Konotasinya seperti konotasinya ngejot, kok ngejot sih gitu. Iya. Nah, akhirnya belakangan lebih halus lagi dibilang masaiban gitu. Iya. Ternyata itu yadnya sesa, tapi kan tidak banyak yang tahu Mbak. Iya. Apa sih sebenarnya yadnya sesa itu? Kenapa kita harus menghaturkan yadnya sesa? Kenapa kita harus tiap hari lagi kan? Iya, betul. Yadnya sesa itu benar-benar harus tiap hari Benar, kan? setiap hari. Nah, itu benar-benar setiap hari kita lakukan. Anak-anak muda sih terutama, kalau orang-orang tua dulu ibaratnya ya apa ya istilahnya, anak mulu keto kata orang tua kan, tinggal nurut-nurut aja. Iya. Kita disuruh dulu ya, Mas Aiban dulu ya, ayo gitu. Tapi kita nggak tahu ini ngapain. Nah, anak-anak kita sekarang tuh jauh lebih kritis. Iya, betul sekali. Saya suruh anak saya Mas Haiban, dia nanya, "Ibu kenapa sih kita naruh di sini? Ibu ini kita ngapain sih?" Anak saya Iya, pasti betul. begitu. Dan Iya. anak-anak di Pasraman pasti gitu semua. Iya, betul. Mereka kritis-kritis dan pertanyaannya tuh benar-benar gimana ya? Di luar nalar. Yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Waktu kita seusia mereka, kita nggak kepikiran Nggak nanya pernah kayak gitu ya. disuruh, kita hanya melakukan Iya, aja. nah. Saiban dulu, ya udah gitu. Oke, Mbak Niluh nih. Kenapa sih sebenarnya? Apa yadnya sesa itu sebenarnya, Mbak? Oke, baik. Umat sedharma, yadnya sesa itu adalah bagian atau praktik yang paling sederhana dari implementasi ajaran agama Hindu. Oke. Itu. Jadi dalam agama Hindu adalah yadnya. Yadnya itu adalah persembahan suci yang tulus ikhlas, yang kita persembahkan, yang berdasarkan hati yang ikhlas. Nah, bentuk sederhananya itu berupa yadnya sesa. Sesa itu apa? Sesa itu adalah sisa dari yadnya itu. Oh, oke. Itu. Jadi itu kenapa harus tiap hari sih, Mbak? Nah, mengapa setiap hari? Jadi tujuan yadnya sesa itu adalah tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widi atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita bisa makan, bisa minum, semuanya itu kan atas karunia Tuhan. Itu sebagai bentuk syukur kita atas karunianya itu, kita mempersembahkan terlebih dahulu. Itu. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita ingin nikmati, sebelumnya itu kita persembahkan dulu.
Nah, biasanya kan yatnya sesa itu berupa makanan ya. Iya. Makanan yang kita masak apa hari ini, kita mempersembahkan nasi, lauk pauk, sayur-sayuran apalah kita persembahkan. Iya. Benar gitu nggak? Iya, Yatnya betul. sesa itu. Ya, jadi apapun yang kita masak itu yang kita persembahkan. Misalnya kita masak nasi, kita persembahkan nasi. Terus kita masak sayur, masak lauk, itu yang kita ambil sejumput, kita persembahkan terlebih dahulu sebelum nantinya kita makan, seperti itu. Jadi persembahan itu sebagai wujud Rasa syukur. Iya, gitu. Jadi, namun sekarang anak-anak mudanya kayaknya jarang yang makan nasi ya. Nah, itu ya baru saya mau tanya. Kalau kita nggak masak nasi, kita persembahan apa dong? Iya. Boleh nggak yatnya sesa itu kita persembahkan roti misalnya? Kalau roti kan masa pasangannya ikan atau sayur gitu. Berarti kalau roti pasangannya meses gitu, boleh nggak kayak gitu? Oke, jadi yang kita persembahkan itu adalah apa yang kita nikmati. Jadi kalau kita nggak masak nasi, tidak makan nasi, nggak harus seperti itu ya. Jadi kok misalnya kita kayak anak-anak muda nih, kayak kita ini, kayak kita ini ya. Iya. Ya sahabat Baskara juga pasti masih muda-muda ya. Iya, itu jadi kadang kita makan roti gitu kan. Jadi rotinya itu kita persembahkan terlebih dahulu. Gitu. Boleh ya berarti roti Boleh. itu. Nah, sahabat Baskara yang misalnya menikmati roti dimakan di pagi-pagi kan sekarang sarapannya, sarapannya roti tawar ya. Pakai susu. Roti tawar pakai susu, berarti boleh ya rotinya dipotong kecil-kecil gitu, ditempatkan sebagai persembahan. Itu yatnya sesa juga namanya ya. ya. Itu yatnya sesa juga. Jadi nggak harus nasi. Nanti kita bingung. Oh, saya cuma ada roti, jadi nggak mau Banten jadinya. Nah, gitu kan. itu dia. Nggak punya nasi hari ini, jadi nggak mempersembahkan yatnya sesa gitu. Jadi apapun itu, dalam bentuk apapun makanan yang kita ada di rumah itu. Kalau misalnya ada yang cuma makan buah, misalnya lagi diet. Iya. Lagi diet makan Dietnya, buahnya dipotong kecil-kecil buah ya. aja dipersembahkan, dipotong kecil-kecil seperti itu. Oke, boleh ya seperti itu. Dulu saya mikirnya emang harus nasi dong. Iya. Jadi kadang-kadang gini loh, Mbak. Saya tuh pernah ada di situasi lagi nggak punya nasi tapi belum Banten, belum Saiban, akhirnya masak nasi gitu. Iya. Padahal sebenarnya ada roti, ada lontong. Iya. Jadi kalau orang tua zaman dulu mungkin karena mereka memang makan nasi ya setiap hari masak nasi, jadi itu yang dipersembahkan. Jadi jangan sampai karena kita nggak makan nasi cuman untuk Banten, untuk yatnya sesa itu, kita masak nasi cuman untuk itu, lalu sisanya kita tidak makan. Nah, malah jadi terbuang-buang ya, malah jadi tidak dinikmati jadinya. Padahal kan kita harus menikmati sisa dari yatnya sesa itu. Akhirnya kayak tidak bersyukur ya, karena dibuang-buang makanannya ya. Ada nggak sih landasan sastra Wedanya tentang yatnya sesa ini sebenarnya? Oke, baik. Untuk yatnya sesa ini landasan sastra yang kita gunakan itu ada di Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 13 yang berbunyi sebagai berikut, bahwa siapapun yang yang makan sisa dari persembahan, maka dia akan terbebas dari dosa. Nah, siapapun dia yang hanya memasak untuk kesenangan dia sendiri, maka sesungguhnya dia hanya memakan dosanya. Gitu. Itulah sebabnya kita harus mempersembahkan dulu ya. Jadi kita memakan adalah sisa persembahan. Iya, seperti itu. Dari Bhagavad Gita tadi, bahwa itulah landasan mengapa kita harus beryatnya sesa gitu. Jadi sisa persembahan itulah yang kita nikmati, yang kita makan bersama keluarga kita. Seperti itu. Berarti kalau kita nggak meryatnya sesa, kita sama dengan menikmati dosa aja gitu ya? Sama dengan menikmati dosa, sama seperti pencuri. Itu karena segala sesuatu yang kita makan berasal dari alam. Segala yang ada di alam adalah ciptaan ide Sang Yang Widi. Jadi sebelum kita persembahkan dulu, sama dengan kita mencuri. Itu. Jadi biar tidak dibilang mencuri, kita persembahkan, Tuhan ini terima kasih atas segala anugerah-Mu, atas segala rezeki yang telah Engkau berikan. Gitu. Jadi setelah itu baru kita menikmatinya gitu. Tapi Mbok, kalau bicara yatnya sesa, kita kan biasanya yang pengalaman pribadi saya dan yang biasa kita lihat itu, yatnya sesa itu kan ditempatkan mungkin di dapur, di pojok rumah, di mana, di air, di mana, di tempat
keluar dari rumah gitu Iya, ya. Pokoknya di sudut-sudut inilah, di tempat-tempat Banten lah gitu kan. Begitu ditaruh, semut datang. Semut datang nih, begitu kita taruh mantannya, semut Iya. datang. Ada kadang mungkin kalau di luar rumah itu ada tikus lah, ada Iya, apa gitu kan. betul. Pernah saya membaca, saya lupa itu dari mana sumbernya, Yatnya Sese itu beriatnya kepada semut, beriatnya kepada burung, beriatnya itu gimana Mbak kira-kira? Jadi sebelum ke sana saya mau menjelaskan tempat-tempatnya dulu kita Oh, beriatnya oke, sesa, ya, oke? ya. Oke, di mana dulu Oke, itu? jadi tempat kita untuk beriatnya sesa itu sesuai dengan simbol Panca Mahabhuta. Yang pertama ada akasa. Akasa itu biasanya kita mempersembahkan yatnya sesa itu di Merajan atau Sanggah. Atau kalau enggak, kalau kita di Jakarta ini jarang yang punya ya, paling Pelangkiran. Ya, kita bisa tempatkan di sana. Itu berarti ke Tuhan ya, Ya, ke Tuhan. sebagai rasa syukur ya. Ya. Oke. Kemudian kedua ke Teja, unsur api atau panas. Oke. Biasanya di dapur, di berarti kompor. ya. Oh, ya. Kalau nggak ada kompor, microwave. Sekarang kompor listrik, nggak Kompor api listrik. dia. Ya, ntar nggak ada kompor, nggak meyatnya jadinya. Iya, iya. Saya nggak ada kompor di Saya rumah. nggak punya kompor. Kan Iya. jarang gitu, udah zamannya GoFood Iya. ini kan. Jadi udah nggak perlu kompor, nggak pernah masak di Iya. rumah. Terus gimana tuh? Tetap di dapur ya? Di dapur, kalau nggak di unsur listrik lainnya, misalnya di apa sih namanya itu yang meteran listrik itu. Oh, kan gitu, sumber gitu. listrik Iya, juga, iya, sumber iya. panas. Sumber panas intinya Iya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada di apah, sumber air. Sumber air. Kalau zaman dulu ada mungkin Sumur. sumur. Ya. Kalau sekarang kalau rumahnya Udah nggak ada tinggal keran air. tinggal keran air, tinggal buka, tinggal nyala. buka. Nah, itu bisa di sana. Oke. Itu sebagai sumber airnya. Kemudian bayu. Angin. Angin. Sumber tenaga. Itu bisa di beras atau di nasi. Oh, di Iya. tempat beras berarti Di tempat ya. berasnya. Nah, itu dia nggak makan nasi di tempat Mungkin roti berarti. di tempat ya? rotinya. Oke. Iya, disesuaikan dengan yang di rumah ya. Iya. Kemudian yang terakhir pertiwi, itu di tanah atau di halaman rumah, di depan pintu rumah itu. Nah, itu tujuannya selain untuk buta kala, itu juga sebagai kita berbagi ke alam. Di sana seperti yang Mbaknya sebutkan tadi, ada semut, ada burung ya. yang makan di sana, ada tikus. Iya, Karena rezeki kita juga sebagian adalah milik mereka. Itu adalah tanda kita berbagi kepada mereka. Di dalam rezeki kita ada hak-hak makhluk lain ya. Iya, betul. Jadi kita kadang ada yang beriatnya, terus nantinya ada burung, diusir burungnya. Nah itu kan baru kita taruh udah didatengin sama ayam gitu kan. Iya. Apalagi kalau di kampung ya. Langsung direbutin ayam ya. Begitu kita naruh, ayamnya udah berkerumun gitu. Iya, betul. Ini belum dipersembahin, belum kita ngayap gitu. Iya, betul. Jadi itu tidak apa-apa karena sebagian rezeki kita memang haknya mereka. Iya. Itu. Jadi sebenarnya tanpa sadar itu bagian dari memelihara kehidupan ya. Iya, memelihara kehidupan. Karena apapun yang kita makan juga berasal dari alam kan. Itu sebagai salah satu wujud kita untuk bersyukur ya, berbagi lagi ke alam seperti itu. Kemudian selain yang saya sebutkan tadi, ada juga dalam Manawa Dharma Sastra itu disebutkan bahwa tempat-tempat untuk melakukan yatnya sesa itu ada pertama di Merajan, yang seperti tadi Merajan itu yang tadi kepada Tuhan. Tuhan ya. Merajan atau di Pelangkiran, kemudian di dapur. Kemudian ada di, kalau zaman dulu jeding, tahu nggak Mbak? Jeding ya, Jeding, tahu tempat air itu. Ya. Saya masih punya lah di rumah orang tua maksudnya. Iya, saya juga di kampung ada Di yang kampung dari masih. tanah liat Iya, itu. dari tanah liat. Iya, kemudian ada batu asahan. Nah iya, batu asah juga dulu. Iya, saya punya itu. Sama diulekan, kalau ibu Iya. saya tuh diulekan masih loh naruh yatnya sesa. Iya, saya bener juga ya? dulu seperti itu. Kemudian di lesung. Lesung yang tempat numuk padi Iya, ya. Kalau iya, anak-anak iya. zaman sekarang nggak Udah tahu. nggak tahu, udah Apa itu? taunya beras sudah dalam kemasan. Iya, Nggak pernah lihat gilingan padi. Ya, di lesung, kemudian disapu. Itu disapu. Kalau nggak salah pernah baca itu karena permintaan maaf atau apa gitu ininya konsepnya. Iya. Jadi kenapa kita mempersembahkan di tempat-tempat tadi itu karena di tempat-tempat tersebut kita melakukan himsa karma. Saat kita nyapu nggak sengaja semut kesapu, Iya, mereka iya, mungkin iya. kesakitan atau malah mati kan seperti itu.
mungkin saat kita numbuk padi ada yang lain juga ikut ketumbuk gitu. Ya seperti itu. Jadi karena di tempat-tempat itu kita melaksanakan himsa karma yang tidak kita sadari. Jadi untuk istilahnya minta maaf lah. Iya, itu saya pernah baca kayaknya itu. Iya. Tapi lupa di mana. Cuman memang itu katanya permintaan maaf ya. Iya, permintaan maaf kita. Jadi itu yang menurut Manawa Dharma Sastra. Ada hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar. Iya, gitu. Iya. Artinya saya ini luar biasa ya, leluhur kita zaman dulu itu membuat konsep. Betul. Ya, saya jadi sudah memikirkan ada rasa syukur di situ, ada rasa terima kasih di situ, kemudian ada persembahan kepada semesta ya, dan juga ada permintaan maaf. Wah, luar biasa. Ini konsep yang menarik sih ya, dan itu tiap hari. Setiap habis memasak mungkin, atau kalau nggak memasak setiap habis belanja mungkin ya. Habis beli roti atau habis gosen. habis GoFood ya. Iya, habis GoFood dan makanan datang, sebelum dinikmati kita persembahkan dulu. Atau mungkin kalau anak-anak sekarang suka nongkrong ya. Iya. Makannya di luar. Terus gimana itu? Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau misalnya kita lagi di luar, nggak mungkin kan kita makanannya kita bawa pulang dulu. Iya, bawa pulang, lihatnya saya dulu di rumah. Ya kalau rumahnya di sebelah, kalau rumahnya jauh kan susah. Jadi kalau misalnya kita lagi makan di luar seperti itu, bisa kita sisihkan sedikit di pinggir piring itu ya. Piring kita ambil apanya, makanannya, lauknya gitu. Kita persembahkan dulu. Oh, itu yatnya sesa juga. Itu yatnya sesa juga. Saya melakukan itu sih, Mbak. Tapi saya nggak tahu kalau itu yatnya sesa gitu. Ya, tapi dilakukan tapi tidak tahu ya. Ya, mempersembahkan tetap, jadi mau makan diambil dulu sejumput. Kadang saya taruh di pinggir piring atau pakai alas tisu gitu, ditaruh di ini ya, semua makanannya kita taruh. Oh, itu yatnya sesa juga namanya. Itu yatnya sesa juga. Yang paling sederhana yang mungkin. Karena memang yang lebih baik yang dilakukan di rumah seperti tadi ya, di pelangkiran atau di meraja. Lengkap semua. Panca Mahabhutanya kena semua. Cuman kalau memang tidak memungkinkan, daripada enggak ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Jangan sampai saya makannya di luar jadi nggak usah banten gitu. Nah, kalau misalnya di rumah kita sudah mayatnya sesa keliling, udah yang Panca Mahabhuta itu udah semua lah. Lalu kita makan, perlu nggak kita tetap di pinggir piring atau gimana? Kan karena makanan itu sudah kita persembahkan, jadi sebenarnya nggak perlu, tapi balik lagi ke diri kita ya. Karena sudah kebiasaan, kalau mungkin kita merasa tidak enak kalau belum mempersembahkan, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Iya, benar. Nggak kayak biar tidak seperti itu bisa kita persembahkan. Tapi jika kita sudah melaksanakan yatnya sesa, itu sudah cukup sebenarnya. Itu. Balik lagi ke kenyamanan ya, atmana stuti katanya kayak gitu. Ke perasaan kita sendiri ya. Memang ya gitu. Anak saya pernah nanya soalnya kayak gitu. Kan ibu udah mau banten ngejot, kan udah mau seban, kenapa lagi harus naruh di pinggir piring gitu katanya. Ya waktu itu saya bilang ya memang karena ini kan yang mau kita makan. Nah, kalau tadi itu persembahan saya bilangnya gitu. Ini kan sebelum kita makan ya tetap harus dipisahkan, ini bantennya gitu. Udah, dan itu akhirnya jadi kebiasaan gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu. Jadi mungkin sebelum kita makan kita selalu mengingat Tuhan. Gitu. Mudah-mudahan jadi tidak ada yang sia-sia ya. Iya, betul. Iya, kalau di pinggir piring itu kan biasanya semuanya kita ambil, yang pokoknya, yang sayurnya juga, semuanya. Ikannya lauknya gitu. Jadi semuanya kita sembahkan di situ. Ada yang bilang yatnya sesa itu cukup dengan yang penting ada unsur ada yang memberitahu saya pernah kasih bawang jahe aja gitu loh. Benar nggak sih? Boleh nggak sih kayak gitu atau gimana? Atau harus lauk dan lain-lain? Karena yatnya sesa itu adalah mempersembahkan apa yang kita makan, apa yang kita masak. Seperti yang di Bhagavad Gita tadi. Siapa yang hanya memasak untuk dirinya sendiri dia makan dosa. Iya, betul. Jadi emangnya kita makan bawang dan jahe itu kan itu bumbu dapur. Itu bumbunya aja gitu kan. Kecuali kita makannya itu aja ya. Gitu. Boleh lah kalau kita cuma makan bawang jahe. Gitu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, itulah yang kita persembahkan. Jadi berasa mesegah kalau bawang jahe ya. Merasa kayak segahan aja jadinya, bukan yatnya sesa jadinya. Iya, seperti itu. Mantra, Mbak. Kalau yatnya sesa itu ada mantra khususnya persembahan? Oke. Untuk mantra khusus ada. Misalnya untuk kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa, bisa dengan mantra
Om Sarwa Dewa Pratebyo Ye Namah Swaha. Om Sarwa Dewa Pratebyo Ye Namah Swaha. Sahabat Baskara dihafalin. Om Sarwa Dewa Pratebyo Ye Namah Swaha. Itu untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi yang ke atas itu Yang ya. di merajan, di sanggah atau di pelangkirannya bisa dengan menggunakan mantra seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk yang di bawah yang kita persembahkan kepada Buta Kala, itu bisa dengan mantra Om Sarwa Buta Pratebyo Ye Namah Swaha. Om Sarwa Buta Pratebyo Ye Namah Swaha. Itu berarti untuk yang Buta Kala. berarti ketika kita menempatkan di pertiwi. Iya. Ya, berarti Iya, di bawah semua ya. Oke, Gitu. berarti masing-masing ya, setiap kita misalnya taruh di atas berarti yang Om Iya, Sarwa Om Dewa. Sarwa, iya. Ketika ke bawah itu Om Sarwa Buta. Buta. Cuman kalau misalnya kita nggak hafal, daripada pusing nih ngambil catatan apa nih doanya gitu kan, ambil catatan dulu. Itu kita bisa kok menggunakan bahasa kita, bahasa sehari-hari kita. Itu jadi jangan sampai kalau nggak hafal doanya Nggak jadi. atau kalau nggak ditaruh ayab-ayab gitu doang. Iya, ya kan? iya. Sering dari kita gitu kan. Dulu waktu kecil saya gitu. Dulu waktu kecil saya kayak gitu Saya sih. juga gitu sih waktu kecil. Jadi enggak, kalau dulu saya gitu, ibu saya nyuruh karena mungkin ibu lagi datang bulan ya. Iya. Jadi tolong membanten dulu tuh gitu sama ibu. Ya udah ibu manterin dulu, nanti Putu tinggal naruh-naruh gitu. Kalau saya taruh karena takut ya. Taruh ayat lari. Dan nggak dikasih tahu juga kan sama orang tua dulu. Karena dulu kita nggak kritis. Iya. Kalau anak sekarang kritis. Dulu kan kita menurut-nurut aja. Iya, nak mula keto. Iya. Kalau orang tua udah bilang nak mula keto, ya udahlah. Terus kalau kita nanya, jangan macam-macam nanyanya. Iya, udah takut duluan kita. Iya, jangan macam-macam nanyanya, udah jalanin aja. Itu Iya. memang begitu ya kan? Iya. Gitu kan. Kalau orang tua kita kan gitu ya. Iya, betul. Ya nggak semua sih orang tua begitu, banyak juga orang tua yang menjelaskan kok. Iya. Maaf ya sahabat Baskara yang senior nggak semua orang tua seperti itu. Iya. Jadi kalaupun kita tidak tahu atau tidak hafal atau lupa sama doanya, bisa dengan menggunakan bahasa kita bersama Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, aku persembahkan kepadamu. Semoga apa yang menjadi anugerah-Mu dapat bermanfaat bagiku. Atau mungkin bahasa-bahasa lain ya. Intinya untuk mengucapkan syukur atas apa yang kita dapatkan di hari ini, seperti itu. Wah, memang ya itu bagian dari rasa syukur sih Iya, sebenarnya. betul. Dan banyak sekali ternyata makna yang terkandung di dalam Yatnya Iya. Sesa Selain itu ya. syukur juga untuk berbagi. Ya. Yang tadi Merawat kehidupan. Merawat kehidupan, Ya iya. memang sama kayak kita, sederhananya kita makan roti kering, terus remah-remahnya jatuh, tiba-tiba semut berkerumun. Iya, betul. Tiba-tiba semut datang ngambil itu, kita kesel sih ya kadang-kadang. Semut gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya kita tuh secara tidak sengaja berbagi Kita ya. berbagi kepada mereka. Nah, gitu. apalagi kalau disengaja seperti Yatnya Sesa itu Betul. pasti lebih tinggi lah ya Iya. maknanya, karena kita meniatkan. Iya, betul. Meniatkan untuk mempersembahkan, meniatkan untuk berbagi kepada semut, kepada burung, kepadanya. Beriatnya kepada semut, beriatnya kepada burung, tanpa memang nggak niat beriatnya khusus ke semut. Betul, sih, kita tapi berbagi. kan kita berbagi. Jadi Yatnya Sesa ya menarik sekali sebenarnya konsep ini, luar biasa. Selain Yatnya Sesa itu kan ada juga kayak segahan, kayak canang apa gitu kan, tapi itu tidak tiap hari ya. Yang wajib tiap hari ini Yatnya Sesa. Yang wajib ada Yatnya Sesa. Jadi kok Yatnya Sesa itu dalam yadnya itu termasuk ke dalam nityai karma. Jadi yatnya itu dibedakan menjadi dua kan, nitya karma dan naimitika karma. Okay. Kalau nitya karma itu adalah yatnya yang dilakukan setiap hari. Perbuatan yang dilakukan setiap hari, salah satunya yatnya Sesa. Selain itu adalah melaksanakan trisandhya. Itu nitya karma juga. Nitya karma karena kita lakukan setiap hari. Itu. Kalau naimitika karma itu adalah di waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti hari raya Purnama, hari raya Tilem, hari raya Galungan, Kuningan dan sebagainya, seperti itu. Oh, berarti memang ya wajib sih. Wajib. Yatnya Sesa ini wajib lah untuk semua umat Hindu ya. Iya. Jadi konsep Yatnya Sesa ini kan konsep Hindu. Kalau Hindu Bali ini kan Hindu Bali. Kalau di yang Hindu Jawa, Keharingan ini mungkin ada juga ya. Mungkin, tapi ya,
mungkin namanya saja yang berbeda, tapi namanya saja berbeda, konsepnya mungkin ya. tetap Konsepnya sama. tetap sama ya. Iya. Mempersembahkan sebelum kita menikmati. Iya, betul. Nah, berarti kalau misalnya di acara-acara tertentu, Mbok, misalnya arisan atau pertemuan apa gitu sebelum rapat itu perlu dong berarti kita mempersembahkan dulu. Iya, betul. Jadi kalau makanan itu belum dipersembahkan, kita perlu mempersembahkan terlebih dahulu seperti itu. Kalau misalnya arisannya di pura, kita ya persembahkan ke puranya dulu, kita bikin dulu yatnya sesanya, lalu kita persembahkan. Setelah itu baru kita nikmati bersama-sama. Iya, perlu gitu. dong ya kayak Iya. gitu ya. Karena kan pertemuan itu kan pasti akan makan-makan ya. Iya, betul. Akan pasti makan-makan, terus ini ya harus persembahkan dulu ke ini. Iya, seperti Keliling itu. dulu ya, baru kemudian dinikmati bersama-sama. Iya. Jadi bukan hanya di rumah dong. Bukan hanya di rumah, yatnya sesa itu bukan hanya untuk di rumah, tapi dimanapun, di pura juga. Kalau kita ke jalan-jalan, misalnya camping atau main ke pantai atau main, kan itu piknik ya. Iya. Piknik konsepnya berarti sebelum makan bersama itu sebaiknya Yatnya sesa disisihkan dulu. ya. Karena kalau kita di luar kan nggak mungkin nggak ada tempatnya untuk kita Ya, beryatnya. minimal di sebelahnya atau ya, apa gitu minimal ya. mungkin di piringnya kita sisihkan dulu, atau mungkin kita tempatkan mungkin di atas tisu atau apa, kita persembahkan dulu terlebih ya. dahulu, baru kita makan bersama-sama seperti itu. Ya, berarti memang nggak harus di rumah aja sih ya. Iya, betul. Nggak harus yang di sini, harus di merajan atau harus di pojok kamar atau di Iya. sudut rumah, tidak harus seperti itu ya. Iya, betul. Iya, luar biasa ini konsep Yatnya Sesa. Nah, sahabat Baskara, gimana kira-kira Yatnya Sesa ini dilakukan setiap hari? Bisa ya? Harusnya bisa sih buat kita semua. Dan ini sederhana kan? Sederhana sekali. Tidak berat kok. Tidak ada nggak konsep Yatnya Sesa itu bentuknya harus seperti apa? Nggak ada ya, karena kita di Hindu terutama tidak ada yang memaksa. Kita bisa sesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan desa, kala, dan patra. Ya, tempat, waktu, dan keadaan. Jadi kalau misalnya kita di rumah ada daun, kita pakai alas daun dengan mempersembahkan apa yang kita miliki. Kemudian kalau di rumah mungkin nggak ada daun, adanya cuma kertas. Nggak apa-apa, kita pakai alas kertas gitu, kita persembahkan. Nggak harus bentuknya misalnya bulat, segitiga, segi empat, nggak harus Nggak begitu harus kan? seperti itu, apa saja sesuai dengan kreasi kita lah. Iya. Kok misalnya kita mau yang bagus, mungkin kita bisa dibuatkan kojong gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau simple, bisa yang dipotong kotak saja seperti itu. Bisa ya, seperti Bisa. itu. Jadi sebenarnya tidak memberatkan. Tidak memberatkan sama sekali sama tidak sekali. memberatkan. Sahabat Baskara, ini sama sekali tidak memberatkan. Yatnya Sesa itu adalah sebagai bentuk rasa syukur, Iya. bentuk rasa terima kasih, dan itu dilakukan setiap hari sebelum kita menikmati Makanan. makanan yang kita masak, makanan Betul. yang akan kita makan. Jadi jangan menjadikan itu sebagai beban. Iya. Terus ada lagi, mungkin kalau orang tua kita tuh biasanya meyatnya sesa pagi hari ya. Oh Iya, ya. pagi hari, Nah, karena itu mereka saya mau masaknya tanya. karena mereka masaknya pagi-pagi. Nah, Terus kalau kita masaknya sore-sore. Iya, kalau kita misalnya pagi nggak masak, pulang kerja baru masak. Oh kan udah sore, udah bukan waktunya kan, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi Enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalnya kita masaknya siang atau masaknya sore, ya udah setelah memasak kita persembahkan. Nggak ada ya aturan misalnya Yatnya Sesa harus sebelum jam 12 siang gitu. Nggak ada. ya? belum ada ya. Belum ada di sastra Sastra saya ya. lihat harus sebelum jam sekian gitu, nggak Nggak ada ya. nggak ada. Hanya memang orang tua kita memang, dan kita juga sebenarnya ya seringnya masak pagi ya. Iya. Jadi setelah memasak langsung Persembahkan. disisihkan dulu untuk persembahan ya, baru Iya, kemudian betul. kita nikmati bersama-sama. Berarti jamnya bebas ya. Jamnya bebas, jam berapapun. Atau mungkin ada yang tengah malam baru masak gitu kan, boleh, nggak apa-apa, dipersembahkan terlebih dahulu gitu. Boleh nggak pakai misalnya nasinya yang kemarin masih banyak nih nasi saya, boleh nggak hari ini kalau saya nggak masak nasi baru, nasi yang kemarin aja boleh nggak dipakai? Sebenarnya konsepnya kan setelah memasak ya. Kalau yang sudah yang nasi kemarin kan sudah kita ambil, sudah kita nikmati. Jadi seperti itu. Jadi apa yang masih baru, yang baru kita
selesai buat, jadi itulah yang kita persembahkan. Oke, sebaiknya yang segar ya, sebaiknya yang segar, yang baru dimasak, yang baru kita proses ya. Tapi kok misalnya mereka masaknya malam, masak nasinya malam, masih baru ya nggak apa-apa. Masak nasinya sebelum tidur, masak dulu kan, biar masak pagi nggak buru-buru. Iya, pakai slow cooker gitu kan, masak malam-malam gitu, nggak apa-apa. Bangun tidur udah matang nasinya, nggak apa-apa asal ya. belum kita nikmati. Jadi bukan sisa. Bukan sisa. Intinya bukan nasi sisa, tapi masih nasi sukle ya. Iya, nasi sukle. Nasi sukle, kalau bahasa ini di Bali itu ada istilah sukle ya, suci. Betul. Masih suci. Belum tercemar, bukan sisa makanan kita. Bukan sisa kita. Oke, menarik sekali obrolan kita hari ini Mbak Nilo. Saya dapat banyak banyak pengetahuan baru. Baru tahu saya kalau ternyata yang di pinggir piring itu juga ternyata yatnya sese ya. Dan nggak harus nasi, bisa roti. Bisa roti, bisa burger. Bisa burger kok kita makannya burger. Iya, kalau yang vegetarian bisa sayur-sayuran aja ya. Oke. Baik, sahabat Baskara, hari ini kita punya satu konsep yang sangat-sangat menarik tentang yatnya sese. Yatnya sese itu ternyata adalah wujud rasa terima kasih, adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan, rasa syukur kepada alam semesta juga. Di dalamnya terkandung makna ucapan ke Tuhan karena kita diberikan makanan yang bisa kita nikmati bersama, rasa syukur karena diberi kesehatan, diberi kehidupan, termasuk kita juga mempersembahkan kepada pertiwi ya, persembahan kepada semesta, merawat kehidupan, dan satu lagi permohonan maaf. Ini luar biasa konsep permohonan maaf ini, karena ternyata ada yatnya sese yang ditempatkan yang tadi ya dibilang ditumbuk apa tuh namanya? Lesung ya. Di lesung, di tempat menyapu, itu adalah permohonan maaf kita. Karena mungkin secara tidak sengaja kita melakukan himsa karma. Nah, sahabat Baskara, jadi nggak boleh nih males-males. Nggak boleh males-males melakukan yatnya sese. Yatnya sese ini wajib dilakukan setiap hari sebagai Nitya karma. Baik sahabat Baskara, yatnya sese ini mengajarkan kita pengendalian diri pastinya. Karena nggak boleh nih gerasa-gerusu baru habis masak langsung mau makan gitu. Jadi di situ ada pengendalian diri, di situ ada kebijaksanaan juga menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, serta pentingnya hidup memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama, kepada semesta. Baik, obrolan hari ini sebenarnya masih banyak Mbak Nilo. Nanti lain kali kita bahas lagi. Luar biasa, terima kasih Mbak Nilo, terima kasih sahabat Baskara di mana saja yang sedang menonton siaran ini. Mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama rajin beryatnya sese. Saya, Mbak Nilo, dan tentunya sahabat Baskara juga sama-sama kita berbagi kepada kehidupan, berbagi kepada semesta. Sekian Baskara Podcast dari Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.